Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi gerak lurus. Yang kali ini kita akan bahas adalah gerak jatuh bebas. Tujuan pembelajarannya itu adalah yang pertama, dapat memahami besaran-besaran fisis pada gerak jatuh bebas. Yang kedua adalah dapat menganalisis gerak jatuh bebas. Yang ketiga adalah dapat memecahkan masalah terkait dengan gerak jatuh bebas. Yang pertama, pengertian. Perhatikan ilustrasi berikut. Ini adalah suatu gedung dengan ketinggian tertentu. Ini adalah permukaan tanah dan ini adalah sebuah benda yang akan mengalami gerak jatuh bebas. Seperti ini. Nah, dari posisi atas ke posisi bawah. Maka pengertiannya dari gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda dari suatu ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Maka kita tahu dari pengertiannya itu adalah gerak jatuh bebas itu kecepatan awalnya tidak ada. Karena gerak jatuh ke bawah, maka percepatannya itu adalah percepatan gravitasi bumi yang selalu arahnya itu ke pusat bumi. Yang kedua, gerak jatuh bebas merupakan gerak lurus berubah beraturan. Maka kita lihat di ciri-ciri gerak lurus yang sebelumnya itu, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB itu yang pertama adalah percepatannya tetap dan kecepatannya berubah-ubah. Maka kita lihat ciri-cirinya untuk GJB seperti apa. Pertama, kecepatan awalnya adalah 0. Maka benda yang berpindah dari ketinggian ke permukaan tanah yang awalnya itu adalah kecepatannya 0. Dan untuk kecepatan itunya akan kita lihat. Yang kedua, yang pertama adalah cirinya itu F0 sama dengan 0 atau kecepatan awal tidak ada. Kedua, kita lihat ilustrasi berikut. Jadi percepatan dari titik awal ke titik akhir itu percepatannya itu tetap, atau karena ini adalah gerak jatuh bebas dan gerakannya itu ke bawah atau ke arah pusat bumi, maka A-nya itu bisa diganti dengan gravitasi, percepatan gravitasi. Dengan percepatan gravitasinya itu tetap. Yang ketiga, lihat ilustrasi berikut. Nah, pada posisi awal kecepatannya 0 dan posisi akhir itu akan berubah-ubah dari detik pertama, detik kedua, detik ketiga, itu akan berubah-ubah. Maka di sini P-nya itu berubah-ubah atau kecepatannya itu berubah-ubah seperti di GLBB. Dan A-nya itu atau G yang sekarang G itu tetap sama seperti di GLBB. Yang membedakan adalah V awalnya itu V0 nya itu kosong 0 atau kecepatan awalnya itu tidak ada. Itu perbedaannya dari GLB dan GJB, yaitu V0 nya itu 0 atau kecepatan awalnya itu tidak ada. Yuk kita lanjut. Untuk persamaannya bagaimana? Untuk kecepatan, kita tahu kecepatan di GLBB itu V1 sama dengan V0 ditambah A dikali delta T. Karena di GJB itu V0-nya atau kecepatan awalnya itu tidak ada atau kosong, 0, dan A-nya itu kita rubah dengan gaya gravitasi, percepatan gravitasi, maka V1-nya itu kita akan dapatkan V1 sama dengan V0 nya itu 0, A nya itu diganti G, dan delta T nya tetap selang waktunya. Maka kita akan tahu V akhirnya itu sama dengan G kali delta T. Maka yang kalau diketahuinya waktu, maka
kecepatannya itu persamaannya itu G kali delta T. Next. Masih sama kecepatan. Di GLBB kita tahu bahwasanya tuh untuk rumus kecepatan itu ada dua. Yang pertama itu yang tadi, yang kedua itu adalah V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali delta T. Mengingat V0-nya itu 0 atau kecepatan awalnya itu tidak ada dan A-nya itu dirubah G, dan untuk perpindahannya itu karena dari ketinggian, maka kita katakan delta X-nya itu kita rubah dengan H. Maka kita akan masukkan bahwasanya V0-nya itu 0 pangkat 2 dan A-nya itu dirubah G dan delta X-nya itu dirubah H. Maka untuk V1 kita dapatkan V1 kuadrat sama dengan 2 kali G kali H, atau V1 sama dengan kuadrat 2 kali G kali H. Karena yang diketahuinya ketinggian, maka pakai rumusnya seperti ini. Yang tadi adalah rumus untuk yang diketahuinya jika delta waktu, maka seperti ini. Untuk persamaan yang ketiga yaitu ketinggian. Ketinggian kita tahu bahwasanya tuh ketinggian itu tadi tuh sama halnya perpindahan. Kalau di GLBB-nya kita tahu kalau rumus perpindahan di GLBB itu delta X sama dengan V0 kali delta T ditambah 1/2 A kali delta T pangkat 2. Kita tahu bahwasanya tuh di GJB itu V0 itu sama dengan 0 dan A dirubah dengan percepatan dirubah dengan percepatan gravitasi bumi, dan delta X dirubah atau perpindahan dirubah ke ketinggian. Maka untuk delta X-nya kita rubah dengan H, V0-nya itu 0, delta T kita tetap setengah dikali A-nya itu dirubah G dan delta T-nya tetap. Maka untuk persamaan ketinggian di GJB kita tahu setengah kali G kali delta T pangkat 2. Kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soalnya, coba lihat, sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian 45 meter. Berapa kecepatan saat sampai di tanah dengan percepatan gravitasi buminya itu 10 meter per sekon kuadrat. Lihat. Kita diketahuinya itu 45. Ketinggiannya itu 45 meter. Dan percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakannya itu berapa kecepatan akhirnya? Yang di sini kita ketahuinya itu ketinggian. Maka persamaan yang kita gunakan untuk kecepatan akhir yaitu V1 sama dengan akar 2 kali G kali H. Untuk V1-nya itu 2, G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat dikali 40 meter. Kita kalikan 2 kali 10 20, 20 kali 45 900. Kenapa M-nya menjadi kuadrat? Karena M kali M yaitu M kuadrat per S kuadrat. Karena ini adalah akar, maka 900 diakarin menjadi 30. Dan meter kalau akar ketemu kuadrat, kita tinggal coret aja kuadratnya, maka hilang menjadi 30 meter per sekon kecepatan akhirnya. Jadi kecepatan benda pada saat mencapai tanah adalah 30 meter per sekon kuadrat, atau kecepatan akhirnya itu ada di angka 30 meter per sekon kuadrat.
Sekian untuk pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.